Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Arfan Muammar selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam dan juga teman-temanku yang seperjuangan. Kami dari kelompok Khairul Qiyamah, Ahmad Fauzi dan Dimas Dodi Priyambodo akan memaparkan bagaimana Islam progresif dan ijtihad progresif dengan membaca gagasan Abdullah Said. Untuk yang pertama, yakni biografi Abdullah Said. Abdullah Said lahir di Maldives. Maldives ini adalah sebuah negara republik, yaitu Republik Maldives, tapi sebelumnya adalah Pulau Maldives. Negara ini terletak di bagian utara Laut India, ya perkiraan 500 kilonan di bagian barat daya India. Negara ini kurang lebih terdiri dari 1000 pulau, namun yang terhuni hanya sekitar 200 pulau. Penduduk yang menghuni negara ini berasal dari Sri Lanka, India, dan Arab. Dan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sri Lanka, yakni bahasa Diveni. Secara umum, penduduk negara ini memeluk agama Islam. Oleh karenanya, agama resmi negara ini adalah agama Islam. Abdullah Said lahir pada tanggal 25 September 1964. Pada masa kecil hingga remajanya, ia tinggal di sebuah kota bernama Medo yang merupakan bagian dari kota Abdu Atol. Ia adalah seorang keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di Pulau Maldives atau Maladewa. Setelah beranjak dewasa, Said hijrah meninggalkan tanah kelahiran menuju Saudi Arabia untuk menuntut ilmu di sana. Di Arab Saudi, ia belajar bahasa Arab dan memasuki beberapa lembaga pendidikan formal, di antaranya Institut Bahasa Arab Dasar dan Institut Bahasa Arab Menengah Madinah, serta Universitas Islam Saudi Arabia. Pada tahun 1986, ia mendapat gelar BA dalam studi Islam di Arab Saudi. Setelah menamatkan studinya di Arab Saudi atas beasiswa pemerintah Arab Saudi, Abdullah Said meninggalkan Arab Saudi menuju Australia. Di Australia inilah ia memperoleh gelar Master of Art di Universitas Melbourne pada tahun 1993 dan kemudian menjadi profesor pada tahun 2003 di universitas yang sama. Sampai sekarang ia menetap dan mengajar di Melbourne University, salah satu universitas terkemuka dan terkenal di Australia. Selain sebagai profesor, Abdullah Said juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Islam Kontemporer di Universitas Melbourne. Di Australia, Abdullah Said mengajarkan studi Arab dan Islam pada program Strata 1 dan program Pasca Sarjana. Buah karya pemikiran dari Abdullah Said, baik yang berupa buku, makalah maupun tulisan, lepas sangat banyak dalam berbagai bidang keilmuan. Cenderung materi yang ditulis adalah tentang Al-Quran dan tafsir, tren pemikiran kontemporer dunia Islam, termasuk ekonomi Islam dan jihad, serta Islam dan Barat. Persoalan ijtihad sudah menjadi barang yang selalu hangat, laris dan empuk untuk diperbincangkan, terlebih lagi pada saat bersentuhan dengan masalah modernitas dan kontemporer. Dorongan untuk melakukan ijtihad pada masa kekinian adalah sebuah tuntunan yang mesti dilakukan untuk memecah kebuntutan problematika kehidupan yang selalu berubah dan mengitari kehidupan manusia. Maka kajian tentang Islam, Muslim, dan ijtihad progresif
mulai marak diminati oleh kalangan akademisi dengan dasar kesadaran akan dua hal. Yang pertama, merespons secara positif anggapan negatif warga dunia yang menilai Islam senantiasa lamban dalam merespon laju zaman sehingga ada kesenjangan yang terjadi antara dunia Islam dan dunia Barat. Yang kedua, kesadaran bahwa salah satu strategi untuk melawan ekstremisme yang senantiasa ditujukan pada Islam adalah dengan memperdayakan elemen-elemen progresif pada masyarakat Muslim dan menjembatani jurang pemisah antara dunia Islam dengan dunia lainnya, bukan dunia akhirat, tapi bisa dunia barat. Dua hal inilah yang menjadi dasar urgensi edukasi dan sosialisasi Islam progresif. Untuk selanjutnya nanti akan dipaparkan lebih jelas lagi oleh teman-teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi, anggota kelompok presentasi dengan tema gagasan Abdullah Said, Islam progresif dan ijtihad progresif. Yang kami hormati Bapak Dr. Arfan Muammar serta rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana kelas B yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan lebih dahulu oleh rekan kami Khairul Zikiyama. Kalau tadi rekan kami sudah menjelaskan sekilas biografi Abdullah Said, nah saya akan mulai masuk menjelaskan tentang Islam progresif dan ijtihad progresif itu sendiri. Nah, kesempatan ini saya awali dengan menjelaskan tentang istilah ijtihad progresif terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui rekan-rekan bahwa kata ijtihad secara etimologi atau secara bahasa berasal dari kata jahada yang berarti mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban. Nah, di sini ijtihad berarti adalah seluruh upaya untuk mengerahkan kemampuan dan potensi untuk sampai pada suatu perkara atau perbuatan tertentu. Nah, itu tadi pengertian ijtihad secara bahasa. Nah, sedangkan ijtihad secara istilah atau secara terminologi menurut ulama usul adalah usaha seseorang ahli fikih yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Ini pengertian ijtihad secara bahasa dan secara istilah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang istilah Islam progresif. Islam progresif adalah semangat atau spirit bagaimana Islam terus sesuai dan bisa menjawab tantangan perkembangan zaman. Dan orang yang melakukan atau orang yang punya semangat atau spirit yang saya sebutkan tadi ini disebut sebagai Muslim progresif. Nah, Islam progresif ini rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari upaya untuk mengaktifkan kembali dimensi progresivitas Islam yang dalam kurun waktu yang cukup lama dianggap telah mati suri ditindas oleh dominasi tekstual yang dipacar secara literal tanpa adanya pemahaman kontekstual baik secara konteks zamannya atau secara konteks permasalahannya saat ini. Nah, dominasi teks ini oleh Muhammad Abid Al-Jabiri disebut sebagai dominasi epistemologi atau nalar bayani di dalam pemikiran Islam. Nah, metode berpikir yang digunakan oleh Muslim progresif di atas inilah yang disebut sebagai progresif ijtihadi atau ijtihad progresif, yakni sebuah upaya untuk menafsirkan
atau membingkai ulang metode penetapan hukum Islam sehingga hukum-hukum Islam ini dapat menjawab tantangan permasalahan zaman saat ini. Nah, selanjutnya Abdullah Said memiliki pemikiran tentang kelompok-kelompok pemikir Muslim saat ini. Menurut beliau, setidaknya ada 6 kelompok pemikir Muslim saat ini yang itu beliau jelaskan dalam bukunya Islamic Thoughts and Introduction. Menurut Abdullah Said, 6 kelompok ini antara lain yang pertama adalah kelompok The Legalist Traditionalist, yakni pemikiran keagamaan atau kalam yang titik tekannya ada pada hukum-hukum yang ditafsirkan dan dikembangkan oleh ulama periode pra-modern. Jadi fokusnya adalah bagaimana menafsirkan apa yang sudah disampaikan oleh ulama-ulama pre-modern. Selanjutnya, kelompok pemikir Muslim yang kedua, Abdullah Said ini menyebutnya dengan istilah The Theological Puritan. Artinya, kelompok-kelompok yang fokus pemikiran agamanya adalah pada dimensi etika dan doktrin Islam yang bercorak Puritan atau pemurnian diri. Ini mungkin kita semuanya tahu ada sebagian kelompok Muslim yang berfokus pada pemurnian ajaran agama. Adapun kelompok pemikiran yang ketiga yakni The Political Islamist, yakni kelompok yang cenderung pemikirannya adalah pada aspek politik Islam dengan tujuan akhirnya mendirikan negara Islam. Nah, mungkin ini bisa kita lihat ya, di negara kita ada kelompok Islam yang isu besar yang dibawanya adalah bagaimana mendirikan negara Islam yang harapan mereka semua aspek kehidupan ini bisa diterapkan jika negara ini sudah berwujud negara Islam. Nah, yang kelompok ini yang menurut Said termasuk kelompok The Political Islamist. Kelompok yang keempat adalah The Islamist Extremist, yakni kelompok yang memiliki kecenderungan menggunakan kekerasan untuk melawan setiap individu dan kelompok yang dianggapnya sebagai lawan, baik Muslim ataupun non-Muslim. Nah, ini juga mungkin sebagian kita memahami kelompok The Islamic Extremist ini atau ekstremis Islam yang mungkin oleh sebagian lawan-lawan Muslim kemudian ditarik menjadi label teroris Muslim karena kelompok-kelompok ini melakukan perlawanan dan ketidaksetujuannya atau protes-protes mereka kepada Muslim maupun non-Muslim dalam bentuk kekerasan, misalkan bom bunuh diri atau bom merusak fasilitas-fasilitas umum untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka atau perlawanan mereka baik secara individu maupun kelompok. Nah, selanjutnya adalah kelompok pemikir Muslim yang kelima yang disebut oleh Said sebagai The Secular Muslim, yakni kelompok yang beranggapan bahwa agama merupakan urusan pribadi atau urusan individu masing-masing pemeluk agama, sehingga kelompok ini biasanya termasuk yang tidak setuju jika ada hal-hal yang berkaitan dengan publik itu kemudian dihukumi dengan hukum-hukum Islam. Jadi cukup itu menjadi hukum pribadi
setiap warga negara. Dan yang terakhir, kelompok pemikir yang keenam adalah the progressive ijtihadis, yaitu para pemikir modern atas agama yang berupaya menafsir ulang ajaran agama agar agama tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat modern. Nah, pada kategori yang terakhir inilah posisi Muslim progresif kita saat ini sesuai dengan zamannya masing-masing. Nah, itu tadi tentang tentang kelompok-kelompok Muslim yang ada pada saat ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelanjutan dari gagasan Abdullah Said tentang apa saja sih karakter Muslim progresif sehingga kita bisa mengidentifikasi apakah kita termasuk Muslim yang progresif atau tidak. Setidaknya juga ada 6 karakter seorang itu Muslim progresif atau tidak menurut Abdullah Said. Adalah karakter yang pertama adalah mereka mengadopsi pandangan bahwa beberapa bidang hukum Islam tradisional memerlukan perubahan dan reformasi substansial dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Muslim saat ini. Itu karakter yang pertama. Jadi hukum-hukum Islam tradisional diadopsi, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Itu karakter yang pertama. Karakter yang kedua, Muslim progresif ini cenderung mendukung perlunya fresh ijtihad dan metodologi baru dalam ijtihad untuk menjawab permasalahan kontemporer. Nah, kalau yang karakter yang kedua ini mereka melakukan spirit Islam progresifnya dengan melakukan ijtihad yang baru sama sekali, fresh ijtihad dengan metodologi baru untuk menjawab permasalahan kontemporer. Karakter Muslim progresif yang ketiga menurut Abdullah Said adalah mereka mengkombinasikan antara kesarjanaan Islam tradisional mereka dengan pemikiran dan pendidikan barat modern. Untuk yang karakter ketiga ini, ambil contoh, mungkin ada sebagian tokoh Muslim yang latar belakang pendidikannya dari pesantren tradisional, kemudian dalam perkembangan pendidikan selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan studi Islam di beberapa negeri barat, atau mungkin tidak harus melanjutkan pendidikan ke sana, tetapi beliaunya menekuni studi-studi pemikiran pendidikan barat, sehingga ketika suatu saat harus memutuskan sebuah hukum atau memandang sesuatu, beliau kombinasikan antara pengalaman beliau kesarjanaan Islam tradisionalnya dengan pemikiran-pemikiran dari pendidikan barat modern. Itu karakter Muslim progresif yang ketiga. Nah, selanjutnya karakter progresif yang keempat adalah mereka yang secara teguh berkeyakinan bahwa perubahan sosial baik pada ranah intelektual, moral, hukum, dan ekonomi atau teknologi harus direfleksikan dalam hukum Islam. Karakter Muslim progresif yang keempat ini caranya mereka semua aspek kehidupan yang tadi saya sebutkan harus dibawa pada hukum Islam. Ya, spiritnya mungkin farudu ilallah wa rasul. Apapun dari semua aspek kehidupan kita, kita coba tanyakan kembali bagaimana Allah dan Rasulnya melihat dan memberikan hukumnya. Nah, karakter Muslim yang kelima adalah mereka yang tidak mengikutkan dirinya pada dogmatisme atau mazhab hukum dan teologi tertentu saja dalam pendekatan kajiannya. Jadi mereka lintas disiplin mazhab dan ilmu lah boleh dikatakan
seperti itu dalam mengkaji, tidak berdasarkan pada satu mazhab tertentu atau dogma teologi tertentu saja. Dan yang keenam adalah karakter Muslim progresif yang berupaya meletakkan titik tekan pemikirannya pada keadilan sosial, keadilan gender, HAM, dan relasi yang harmonis antara Muslim dan non-Muslim. Ini kalau karakter yang keenam terakhir ini fokusnya lebih bagaimana agar terjalin hubungan yang harmonis lah antara Muslim dan non-Muslim dalam menyikapi berbagai permasalahan kehidupan sosial. Ini rekan-rekan tentang karakter Muslim progresif menurut gagasan Abdullah Said. Dan untuk penjelasan materi kami selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Dimas Dodi Priambodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberikan kesempatan mengenai gagasan Abdullah Said mengenai model ijtihad. Pada kesempatan kali ini Abdullah Said menemukan ada 3 model ijtihad yang menurutnya sangat berpengaruh pada masanya masing-masing sepanjang sejarah hukum Islam, yaitu ada 3: text based ijtihad, yang kedua electric ijtihad, yang ketiga konteks based ijtihad. Untuk yang pertama, text based ijtihad, yakni metode ijtihad yang lazim dilakukan oleh fuqaha klasik dan masih memiliki banyak pengaruh di kalangan pemikir tradisionalis. Pada model ini teks berkuasa penuh, baik itu nas Qur'ani, hadis, ataupun pendapat ulama yang sebelumnya, baik yang berubah ijma' ataupun qiyas. Yang kedua ada electric ijtihad, yakni upaya memilih nas atau pendapat ulama sebelumnya yang paling mendukung pendapat dan posisi yang diyakininya. Yang ada adalah upaya justifikasi, bukan pencarian kebenaran. Yang ketiga ada konteks based ijtihad, yaitu lawan dari yang pertama, text based ijtihad, yaitu sebuah fenomena baru yang mencoba memahami masalah-masalah hukum dalam konteks kesejarahan dan konteks kekiniannya atau modern, yang nanti pada akhirnya akan mengacu pada kemaslahatan umum sebagai maqasidus syariah. Ijtihad model ketiga ini yang dilakukan oleh para progresif ijtihadis termasuk Abdullah Said. Kalau metodologi klasik biasanya memecahkan permasalahan hukum dengan mendasarkannya pada teks Al-Quran, kemudian memahami apa yang dikatakan teks tentang permasalahan tersebut, dan paling jauhnya kemudian menghubungkan teks itu dengan konteks sosio-historisnya. Maka progresif ijtihadis mencoba lebih jauh lagi menghubungkannya dengan konteks kekinian sehingga tetap up to date dan bisa diterapkan. Inilah sesungguhnya yang dilakukan oleh para progresif ijtihadis seperti Muqtadir Han, Tariq Ramadan, Basam Tibi, Aminah Wadud, Farid Esak, Irsyad Manji, Ibrahim Musa, dan lain sebagainya. Gagasan Abdullah Said, metodologi pendekatannya berkaitan dengan bagaimana metodologi progresif ijtihadis dalam menafsir ulang teks Al-Quran. Abdullah Said memaparkan 7 pendekatan utama. Yang pertama, atensi pada konteks dan dinamika sosio-historis. Yang kedua, menyadari bahwa ada beberapa topik yang tidak dicakup oleh Al-Quran karena waktunya belum tiba pada waktu diturunkannya Al-Quran. Yang ketiga, menyadari bahwa setiap pembacaan atas teks kitab suci harus dipandu oleh prinsip kasih sayang, justice, dan fairness. Yang keempat, mengetahui bahwa Al-Quran mengenal hierarki, nilai-nilai, dan prinsip. 5. Mengetahui bahwa dibolehkan berpindah dari satu contoh yang konkret pada generalisasi atau sebaliknya. Yang keenam, kehati-hatian harus dilakukan ketika menggunakan teks lain dari tradisi klasik, khususnya yang berkaitan dengan otentisitasnya. 7. Fokus utama pada kebutuhan Muslim kontemporer. Contoh konkretnya pada metodologi yang dilakukan Abdullah Said yaitu tentang kasus murtad, riddah, yaitu
apakah ini bertentangan dengan human right atau hak asasi manusia? Menurut Abdullah Said, ya, murtad ini atau riddah ini, ya, pelakunya namanya murtad, ini adalah sebuah sin atau dosa, bukan sebuah crime atau sebuah pidana. Jadi hukum murtad yaitu antara Tuhan dan hambanya, antara Allah dan manusia. Jadi tidak termasuk pidana. Jadi pidana ini termasuk bentuk ijtihad, ya, hukum-hukum ijtihad dari para ulama atau dari hadis. Dalam Quran tidak disebutkan bahwa orang yang murtad dihukum mati. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.